Assalamualaikum, hai, welcome back to Kinsey Channel. Baik, kali ini Onti bersama dengan Mama Kinsey. Halo Mama Kinsey. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, selamat ya Mama Kinsey atas launching buku keduanya. Apa sih isi bukunya Mama Kinsey, boleh diceritakan? Ya, buku kedua ini judulnya adalah Dia Kok Begitu. Nah, buku dongeng itu adalah menceritakan tentang anak yang baru masuk sekolah di masa orientasi, namanya Ali. Ali itu diantar sama mamanya. Kemudian Ali itu memiliki seorang temannya itu dengan Down syndrome, namanya Kinsey. Nah, Kinsey itu didampingi oleh seorang guru pendamping. Nah, kan biasanya anak-anak itu kan kayak melihat kenapa ya kok wajahnya berbeda, atau kenapa ya kok perilakunya agak lain, atau misalnya kenapa kok dia harus memiliki guru pendamping khusus kayak gitu ya. Itu yang diceritakan di buku Dia Kok Begitu. Akhirnya Ali itu memahami bahwa setiap orang itu memiliki keunikan, jadi dia punya tantangan dan juga punya kelebihan yang masing-masing gitu. Jadi saling mengenal, kemudian ternyata lebih banyak persamaan dibandingkan perbedaan. Dan di akhirnya itu ada pesan-pesan baik, misalnya untuk tidak menertawakan, untuk saling membantu, bahwa Allah itu menciptakan kita berbeda-beda untuk saling mengenal. Nah, itu ada pesan-pesan baik yang dikemas dengan sangat sederhana, yang disesuaikan dengan audiensnya kayak gitu. Jadi pembaca itu bisa ngerti inklusi, bisa berempati, tapi dengan cara yang sederhana seperti itu. Wah, menarik sekali ya Mama Kinsey. Jadi di dalam bukunya ada Kinsey ya di sana? Ada. Untuk yang buku ini adalah buku kolaborasi dengan Bu Ade. Bu Ade itu adalah konsultan anak berkebutuhan khusus sekaligus guru SLB. Jadi beliau setiap hari itu memang praktisi mengajar di SLB dan bertemu dengan banyak anak dengan kondisinya yang bermacam-macam ya pastinya. Kemudian buku ini memang dirancang khusus untuk menyebarkan inklusi gitu ya, menyebarkan empati seperti itu. Gimana tanggapan Kinsey ketika baca buku, ngelihat ada dirinya di sana? Kalau Kinsey masih ketawa-ketawa aja sih, tapi kalau Kinsey itu bilangnya itu buku Kinsey kayak gitu. Jadi kalau mau dibacain itu dia selalu bilang, Mama buku Kinsey gitu, karena di situ ada Kinsey yang memang kita bikinnya juga plok gitu ya, mirip kayak rambutnya, apanya itu emang secara fisik itu klinisnya memang anak kecil perempuan dengan Down syndrome. Untuk pemesanan masih bisa loh nanti. Untuk pemesanan bisa dilakukan melalui DM di Instagram kami ataupun Facebook kami. Untuk memesan buku, baik untuk buku Dia Kok Begitu ataupun buku pertama kami yaitu With Love Kinsey. Oke, bagi teman-teman yang berminat untuk membaca, mungkin boleh diklik link yang ada di bawah ya, di deskripsi video kami. Oh ya Mama Kinsey, apa sih bedanya buku Dia Kok Begitu dengan buku pertama With Love Kinsey? Nah, untuk buku ini, buku pertama kami, judulnya adalah With Love Kinsey. Ini adalah informasi lengkap seputar perjalanan membersamai anak dengan sindroma Down dengan penuh cinta. Jadi buku ini sebenarnya adalah buku sakti ya, buku yang kami kumpulkan informasi penting semuanya, dari mulai awal menerima diagnosis, bagaimana cara bangkit di masa penerimaan, kemudian apa saja sih screening yang dibutuhkan, terapi apa saja yang dibutuhkan, bahkan sampai cara join komunitasnya ada di sini. Jadi memang sangat lengkap ya. Di akhir juga ada stimulasi dari rumah, membuat jadwal rutin harian, sampai ke menjadi orang tua berdaya yang isinya adalah anak dengan Down syndrome, individu dengan Down syndrome di Indonesia. Yang ini saya sangat berterima kasih karena sangat dibantu. Saya sampai menjabri masing-masing orang tua itu untuk berkenan kisahnya diangkat, dan saya juga dibantu untuk membuat draftnya. Jadi itu adalah individu dengan Down syndrome yang berprestasi. Jadi kita bisa melihat bagaimana secara ringkas anak-anak dengan Down syndrome yang berprestasi itu bagaimana pola asuhnya. Ada Kakak Stefani Handoyo, ada Diary Queen, ada Kak Namira, Kak Kemal, dan itu kita ini. Selain itu juga ada kisah-kisah inspiratif tentang bagaimana
bagaimana seseorang orang tua itu bangkit di masa penerimaan, juga bagaimana seseorang itu bangkit dari kedukaan kayak gitu setelah kehilangan anak tercintanya dengan Down syndrome. Itu kami rangkumkan di sini. Berarti sangat lengkap ya Mama Kinsey ya seputar informasi mengenai Down syndrome sendiri ya. Betul. Dan sumbernya terpercaya juga ya. Betul. Untuk setiap fakta di sini disitasi dan ada di daftar pustaka untuk setiap sumbernya. Oke, jadi terpercaya banget nih teman-teman, sangat menarik untuk kita baca biar tambah pengetahuan juga orang-orang yang masih awam mengenai DS. Boleh nih baca-baca buku With Love Kinsey. Oke Mama Kinsey, bentar lagi kan 21 Maret nih Mama Kinsey. 21 Maret itu diperingati sebagai Hari Down Syndrome Sedunia. Wah, karena sangat menarik nih, jadi mari kita bahas topik yang sepertinya wajib diketahui nih oleh orang tua dan oleh siapapun itu mengenai apa sih yang harus kita lakukan oleh orang tua setelah mengetahui bahwa anaknya diagnosa Down syndrome. Oke, dari pengalaman Mama Kinsey sendiri ada nggak sih hal yang urgent untuk kita sharingkan kepada orang tua baru maupun orang-orang tua yang masih butuh informasi seputar Down syndrome itu sendiri? Silahkan Mama Kinsey. Baik, terima kasih Onti pertanyaannya. Memang pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan oleh orang tua dan mungkin saya akan sharing dari berdasarkan pengalaman yang juga saya tulis juga di buku, tapi kurang lebihnya seperti ini. Jadi ketika pertama kali didiagnosis Down syndrome, itu yang bisa kita lakukan itu karena kondisi orang masing-masing berbeda ya. Ada orang yang secara langsung itu anaknya memang gejala klinisnya sangat nampak. Kinsey itu salah satu yang gejala klinisnya sangat nampak sehingga di awal itu tidak timbul keraguan. Karena memang secara klinis kemudian ada juga penyertanya itu semuanya mengarahnya ke Down syndrome. Jadi kami sebagai orang tua itu langsung ngeh dan langsung melakukan intervensi dini. Nah, pada beberapa kasus itu ternyata orang tua itu baru ngerti kalau anaknya Down syndrome itu setelah beberapa bulan. Ada yang 6 bulan, ada yang bahkan 15 bulan. Karena apa? Karena gejala klinisnya itu tidak begitu nampak dan mereka itu tidak memiliki penyakit penyerta. Jadi dikiranya itu ya seperti biasa, karena memang ternyata pada kondisi di lapangan tidak semua provider yang membantu kelahiran, walaupun dokter spesialis anak itu tidak semua langsung ngeh kalau ternyata ada kelainan dalam bentuk Down syndrome itu. Juga ada jenis Down syndrome yang dia mozaik, jadi dia itu parsial gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya dia itu trisominya sedikit, dia tuh nggak seberapa nampak di klinisnya. Jadi kayak ini Down syndrome apa enggak kayak gitu. Mungkin akan timbul gejolak ya. Nah, kalau timbul gejolak seperti itu, berarti yang harus dilakukan adalah tes kromosom. Oke. Tes kromosom dulu. Dan ketika tes kromosom itu sudah keluar, dan itu kan sudah terbaca ya, dia terkonfirmasi DS ataupun tidak, jenisnya apa. Nah, di beberapa cerita orang tua yang terjadi itu adalah terjadi gesekan antar keluarga besar. Pasti kan kita tahu ya kalau misalnya kelainan kromosom itu biasanya kayak kok bisa gitu, bagaimana waktu hamil, apakah kamu tidak menjaga, kayak merasa bahwa itu adalah dampak dari kesalahan dan faktor-faktor tunggal kayak salah makan atau apa gitu ya. Nah, apabila terjadi demikian yang sampai misalnya menjadi keributan, itu kita bisa melakukan konseling genetika. Jadi ada konsultan genetika, tetapi ternyata ini tidak ada di semua kota. Jadi kalau memungkinkan dan memang di kota tempat tinggalnya itu menyediakan, ada tersedia, bisa dipertimbangkan untuk melakukan konseling genetika. Selanjutnya, untuk orang tua yang memang di masa penerimaan itu sangat berat itu misalnya kondisi psikologisnya tidak siap, support sistemnya tidak ada, dan banyak hal lain, misalnya anaknya memang kondisinya sangat kritis sehingga mempengaruhi mental orang tua, khususnya ibu ya, bisa dipertimbangkan juga untuk ke profesional seperti psikolog ataupun psikiater jika diperlukan kayak gitu. Jadi kita melakukan konseling untuk dan pendampingan supaya kita bisa
melewati hari-hari dan juga melewati fase denial itu dengan cara-cara dan proses yang benar, seperti itu. Baik Mama Kenzi, biasanya kan kalau orang tua nih yang baru saja kayak mendengar diagnosis anaknya dengan Down syndrome, biasanya akan masuk di fase denial. Nah, dan biasanya tuh orang tua yang baru denial dengan kondisi anaknya cenderung akan menarik diri, Mama Kenzi. Dan bagaimana sih kita sebagai orang terdekatnya ataupun semisal keluarga, teman, apa sih cara yang harus kita lakukan untuk seenggaknya membantu orang tua itu untuk bisa menerima kondisi tersebut gitu, Mama Kenzi, gimana? Iya. Iya, memang seringnya begitu, termasuk saya sih. Jadi saya dulu itu sempat vakum 3 bulanan, benar-benar saya nggak mau nerima telepon, saya nggak bisa dihubungi atau apapun itu. Jadi saya mempercayakan kepada pasangan untuk menerima kabar dari orang terdekat ataupun keluarga untuk menjawab, karena saya pada saat itu kayak sedang mencerna seperti itu ya, mencerna informasi yang masuk dan saya belum berkenan ataupun belum siap untuk berkomunikasi. Nah, pertanyaannya adalah ketika orang terdekat itu harusnya seperti apa sih? Nah, untuk orang terdekat itu sebaiknya memang tidak memaksa untuk bercerita ya. Jadi kayak misalnya, aku kan sahabatmu, kamu kenapa nggak cerita ke aku? Karena memang kondisi orang tuh berbeda-beda. Dan ada orang yang memang cenderung lebih seneng awalnya itu menyendiri dulu. Jadi dia menguatkan dirinya sendiri dulu sebelum akhirnya dia bisa open public kayak gitu ya. Termasuk untuk meminta izin untuk menjenguk. Nah, itu juga biasanya anak dengan Down syndrome itu rata-rata itu dirawat di ruang intensif terlebih dahulu sebelum pulang gitu ya. Jadi harapannya ketika memang terdengar kalau misalnya anaknya bukan hanya Down syndrome, misalnya mengalami kondisi tertentu, itu memang sebaiknya tidak memaksakan untuk mengunjungi seperti itu. Bukan karena tidak respect, tapi memberikan ruang untuk pulih bagi kedua orang tuanya gitu. Kemudian sebagai orang terdekat bisa melakukan beberapa support seperti memberitahu referensi dokter spesialis anak yang sekiranya bisa membantu orang tua untuk melakukan intervensi dini dengan segera. Jadi anak dengan Down syndrome itu memerlukan banyak penanganan medis ya. Ada konsultan jantung anak, kemudian dokter spesialis anak, endokrinologi kayak gitu. Nah, kita bisa nge-provide informasi itu. Walaupun misalnya mungkin orang tuanya itu punya pilihan lain, yang penting kita ngasih aja informasi. Di sini ada dokter yang bagus loh kayak gitu. Atau nanti kalau kamu perlu apa-apa, kamu kabarin aku ya, kayak gitu, kayak semacam support dalam bentuk seperti itu. Walaupun mungkin nggak fast respon juga ya si orang tua itu, karena memang banyak hal yang lebih urgent gitu. Tapi itu sangat membantu sih, karena saya dulu juga mendapatkan banyak sekali support seperti itu. Jadi teman-teman saya dulu itu ada yang mengirimkan artikel anak dengan Down syndrome yang berprestasi, ada yang mengirimkan tentang komunitas kayak gitu, ada yang mengirimkan tentang informasi kalau anak dengan Down syndrome itu mampu didik, mampu latih kayak gitu. Dan walaupun saya belum siap untuk menjawab, saya itu membaca dan itu benar-benar menguatkan kayak gitu. Jadi itu sih. Kemudian bisa menyarankan beberapa komunitas orang tua yang digunakan untuk saling berbagi informasi dan menguatkan. Kalau untuk anak dengan Down syndrome sendiri itu ada beberapa komunitas seperti Potats kayak gitu. @potats di Instagram. Kemudian untuk cabangnya yang ada di beberapa daerah, kita bisa menggunakan kata kunci yaitu PIK Potats spasi provinsi, misalnya PIK Potats Bali, PIK Potats Jawa Tengah, atau PIK Pusat Informasi dan Konseling PIK Jabar kayak gitu. Itu kita lebih kita bisa terkoneksi dengan orang-orang yang mungkin tempat tinggalnya lebih dekat dengan kita. Kemudian ada KPDS, ada Komunitas Peduli Down Syndrome. Itu juga ada wadahnya berupa WA group untuk orang tua yang itu digagas oleh mamanya Kak Stefani Handoyo kayak gitu. Jadi
kita bisa nge-reach mereka melalui Instagram ataupun media sosial yang lain. Dan untuk Potas, kebetulan saya juga salah satu volunteer untuk koordinator WA grupnya. Kalau orang tua di sini memerlukan dibantu untuk masuk grup, itu bisa melakukan DM ke Instagram with Love Kinsey ataupun komentar di deskripsi di bawah video ini, itu juga bisa. Jadi nanti insya Allah kita bisa membantu untuk memasukkan ke grup kayak gitu. Oke Mama Kinsey, jadi peran orang terdekat itu sangat berpengaruh ya Mama Kinsey. Selagi untuk memberikan waktu kepada orang tua, kita juga perlu untuk memberikan support dan juga memberikan informasi-informasi yang mungkin dibutuhkan oleh orang tua itu sendiri gitu ya Mama Kinsey. Dan tadi mengenai Pick Potas juga udah tersebar di Indonesia mungkin sih? Iya, sudah tersebar tapi tidak di semua daerah. Kayak misalnya NTB, NTT itu gabungnya ke Pick Potas Bali gitu. Jadi bisa di search, kalau nggak salah ada saya kurang ingat ataupun ada penambahan, kalau tidak salah ada 10 cabangnya itu. Cuman nanti bisa di search juga di Instagram sesuai dengan provinsinya masing-masing seperti itu. Oke, jadi para orang tua yang ingin bergabung mungkin boleh menghubungi Mama Kinsey lewat Instagram ataupun link di video ini gitu. Iya, ataupun langsung DM ke akun Potas. Jadi ada adminnya juga, bisa langsung DM ke sana gitu. Cuman memang kita berbasis volunteer ya. Jadi biasanya memang tidak selalu bisa fast respon langsung gitu. Jadi kita saling memfollow up satu sama lain. Baik Mama Kinsey, dari komunitas tadi, apakah ada komunitas lain yang bisa menjadi support orang tua anak dengan Down syndrome? Ada. Jadi Down syndrome itu kan dia ini ya bermacam-macam ya, unik. Setiap anak dengan Down syndrome itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah di sini juga ada beberapa komunitas yang itu based on penyakit penyertanya. Misalnya ada komunitas pejuang jantung sehat. Kemudian ada komunitas baby stoma, kemudian ada keluarga Hisprungdisi dan Atresia ani. Kemudian kalau misalnya kita ternyata mendapati diagnosis misalnya anaknya mengalami gangguan dengar, kemudian kita mau survei alat bantu dengar, itu ada grup di Facebook yang bagus menurut saya karena memang concern terhadap hal tersebut dan biasanya banyak juga review tentang alat bantu dengar. Itu nama grupnya itu Dunia Tak Lagi Sunyi di Facebook. Oh itu di Facebook ya? Iya itu di Facebook. Kemudian ada juga comorbid lain misalnya autisme, itu juga ada beberapa komunitas yang dia aware terhadap autisme. Wah ternyata banyak banget informasi penting yang kita dapatkan di sesi sharing kita hari ini ya Mama Kinsey. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan bagi teman-teman sekiranya punya kenalan ataupun orang terdekat yang sekiranya membutuhkan informasi ini, boleh di-share dan juga mungkin di kolom komentar tinggalkan jejak kalian apakah ada tema-tema yang menarik untuk kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.